Assalamualaikum, selamat datang lagi di podcast Rumah Aidin. Selamat mendengarkan. Podcast kali ini mungkin agak beda dari podcast-podcast sebelumnya. Jadi kali ini mau ngobrol santai aja, perkenalan tentang siapa sih kami berdua dan kenapa pengen bikin podcast. Terus juga ada beberapa question and answer yang ada dari teman-teman yang mau ditanyakan kepada saya dan kepada suami saya, Mas Taufik. Jadi mungkin dari saya dulu, perkenalan dulu, nama saya Ana. Saya seorang ibu rumah tangga yang berumur kira-kira 30-an tahun lah ya. Waktu itu saya memiliki memiliki 2 orang anak. Yang pertama umur 7 tahun, laki-laki. Sekarang bersekolah di Inggris di year 2 atau kelas 2. Jadi kalau di Inggris itu kelas 2 SD umurnya 7 tahun. Dan anak saya yang terakhir perempuan berumur 3 tahun yang nanti bulan September akan memulai sekolah TK. Nah, sebelum saya hijrah ke Inggris itu saya waktu S1-nya saya kuliah di International Islamic University Malaysia selama 4 tahun. Dan di sana saya mendapatkan banyak sekali teman-teman yang mungkin bisa dibilang merubah hidup saya, membuka mata saya begitu ya, dan mengajarkan banyak hal. Nah, selama saya 4 tahun di Malaysia itu saya kuliah di bidangnya yang saya ambil waktu itu namanya ICT atau Teknologi Informasi, dan penjurusan saya waktu itu Computer Science. Tapi itu sudah lama sekali, saya lulus kira-kira 2012, dan setelah itu saya mengikuti suami karena memang fokusnya memang mengikuti suami. Nah, sekarang bisa saya berikan ini speakernya kepada suami saya, bisa perkenalan sedikit, silahkan. Ya, nama saya Taufik Asyari. Sekarang berprofesi sebagai akademisi di Inggris. Di Inggris sebenarnya sudah mulai dari 2008 ya. 2008 itu studi S3 di Cambridge University, engineering department gitu ya. Terus sempat bekerja di Taiwan selama 1,5 tahun, dan karena merasa tidak bisa berasimilasi ya dengan kehidupan sosial di Taiwan, memutuskan untuk balik lagi ke Inggris, dan kebetulan ada kesempatan dan memulai lagi karir akademik dari awal tahun 2014 sampai alhamdulillah sekarang jadi associate professor atau reader ya. Ya, ada pertanyaan. Pertanyaannya yang pertama, apakah ada perbedaan pengalaman mengajar di Taiwan dan di Inggris? Itu mahasiswanya beda banget atau enggak sih? Terus juga apa yang membedakan fundamentalnya gitu loh? Apakah anak-anaknya lebih pinter yang di mana, atau secara attitude itu seperti apa gitu? Ya, cukup berbeda ya mengajar di Inggris sama di Taiwan itu ya, karena konteksnya kan kalau Inggris itu lebih merepresentasikan negara barat gitu ya, walaupun itu juga terlalu generalisasi, dan Taiwan merepresentasikan negara timur gitu ya. Jadi memang pertama kali mengajar di Inggris itu sebenarnya mulai dari waktu S3, karena S3 itu sudah mulai mengajar anak-anak S1 terutama untuk lab gitu ya. Jadi yang saya perhatikan, dan ini cukup berbeda dengan apa yang saya alami waktu SMA atau S1, itu adalah otonomi yang diberikan ke mahasiswa di Inggris gitu ya, itu cukup banyak gitu. Justru jumlah support dari instruktur dan sebagainya itu cukup terbatas sebenarnya gitu ya. Jadi waktu di lab itu kita sudah berasumsi bahwa mahasiswa datang ke lab itu sudah well prepared. Karena apa? Karena kalau tidak, lab activitiesnya itu nggak bakal selesai. Karena yang sudah prepare pun itu juga banyak yang nggak selesai gitu ya. Dan kalau sudah nggak bisa selesai, itu ketika mereka mau mengerjakan labnya tersebut, itu mereka harus mencari waktu di luar pelajaran formal, yang itu mereka harus mengerjakan sendiri. Karena apa? Karena kita sebagai
lab demonstrator gitu ya. Kita hanya dibayar untuk mengajar sesuai jam mengajar lab formal gitu. Itu yang pertama. Jadi otonomi yang diberikan kepada learners itu cukup banyak ya. Tentunya kalau learnernya bertanggung jawab akan sangat bermanfaat, tapi kalau tidak, kalau membutuhkan banyak pendampingan, itu tentunya akan memberikan tantangan sendiri gitu ya untuk pembelajarnya. Sedangkan kalau di Taiwan itu cenderungnya banyak hal itu berasal dari guru gitu ya, dari dosen gitu ya. Jadi kadang-kadang banyak mahasiswa itu tidak punya kepercayaan diri untuk doing something more atau doing something extra atau doing something beyond di ruang kelas itu kalau tidak ada instruksi dari pengajarnya gitu ya. Jadi banyak hal itu masih perlu didorong oleh dosen dan pengajar yang lain gitu ya. Tapi dari satu sisi di Taiwan tuh enaknya mahasiswanya itu patuh, cenderungnya patuh dan cenderungnya itu mendengarkan di kelas lah. Paling pol-polnya ya mereka tidur di kelas gitu kan kalau ngantuk gitu ya. Tapi so far itu kalau di Taiwan itu tidak ada disruptive behavior ya di dalam kelas ya. Rata-rata pada punya attention yang bagus, rata-rata mendengarkan, rata-rata kalau toh nggak mendengarkan itu paling tidak mengganggu temannya gitu ya. Sedangkan kalau di Inggris ini sangat menantang sekali gitu ya, karena disruptive behavior di kelas itu kadang-kadang cukup cukup menantang untuk harus di apa ya, harus diatasi gitu ya. Karena memang salah satu skill yang harus kita punyai sebagai akademisi di Inggris itu adalah bagaimana kita memanage kelas. Tentu kelas itu punya orang-orang yang di kelas itu kita asumsikan punya background yang bermacam-macam, punya cara belajar yang macam-macam. Kadang kalau yang cara kita mengajar itu tidak sesuai dengan yang style belajar atau background yang dipunyai oleh mahasiswa di kelas itu bisa bisa mengarah ke bisa menimbulkan disruptive behavior gitu ya. Jadi disruptive behavior itu harus kita manage juga gitu, bukan berarti kita menyalahkan muridnya gitu. Kadang kita juga sebagai dosen juga harus bercermin lah apakah yang kita sampaikan, apakah yang kita lakukan di kelas itu sebenarnya sudah cukup untuk menunjang suasana pembelajaran yang kondusif gitu ya. Jadi tidak bisa bahwa kalau anaknya rame itu totally salah salah anaknya, itu tidak tidak bisa seperti itu di sini. Kalau seperti itu kita bisa jadi kita kehilangan pekerjaan kita gitu ya. Tapi gimana kita caranya sesuatu yang anak yang rame tersebut atau anak-anak yang mungkin mengganggu teman di kelas itu bisa kita manage sehingga hal-hal tersebut tuh bisa diminimalisasikan dan tidak menghambat progres dari belajar anak-anak tersebut. Nah, terus ini mungkin kan tadi kan tentang classroom management ya, itu kan lebih cenderung apa ya, pandangan dari seorang dosen ya. Pandangan dari seorang dosen. Nah, kalau dulu kan misalnya Kak Taufik tuh kan pernah menjadi mahasiswa S3 juga ya di sini gitu kan. Dan sekarang juga membimbing anak-anak S3 dan S2, terutama yang S3 ya. Mungkin ada nggak sih kayak semacam tips-tips gitu ya, atau ekspektasi ekspektasi apa sih yang dimiliki oleh seorang supervisor di Inggris terhadap mahasiswa S3-nya? Apa sih yang kira-kira basic banget yang harus dimiliki gitu ya kalau ada teman-teman yang mungkin mendapatkan beasiswa, terus juga mau ke Inggris gitu ya, pengen tahu nanti kayak apa sih kira-kira supervisornya di Inggris, apakah beda banget dengan dosen-dosen di Indonesia. Nah, itu kira-kira gimana menurut pandangan Kak Taufik? Ya. Ya sebenarnya mengacu dari jawaban yang pertama tadi bahwa di Inggris itu sistem pembelajarannya itu encourage pembelajar atau learners itu untuk menjadi lebih otonomi gitu ya. Jadi punya self-directed and self-motivations gitu untuk belajar gitu. Jadi kalau kita masih berharap banyak pada instruktur dan sebagainya, itu kita akan merasa sangat struggling gitu ya. Karena biasanya dosen-dosen di Inggris itu sangat sangat sibuk, tidak punya waktu banyak dan sebagainya. Jadi itu pinter-pinternya mahasiswa untuk fully optimize kita membimbing mahasiswa S3 itu per mahasiswa itu paling 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 itu jatahnya berkisar antara sekitar
Mungkin tergantung kampus ya, tapi mungkin sekitar roughly itu 40 sampai 100 jam per tahun gitu ya. Per tahun gitu ya. Jadi dibagi saja gitu ya. Dibagi saja, misalnya kita pakai misalnya contohnya misalnya 60 jam saja gitu ya. 60 jam dibagi jumlah minggu dalam satu tahun itu berapa? 52 ya. Jadi per minggu itu kita paling cuman secara kontraktual kita cuman punya kewajiban untuk membimbing mahasiswa S3 itu 1 jam saja. 1 jam saja itu sudah termasuk banyak hal. Membalas email, terus memberikan feedback, terus meeting mahasiswa dan sebagainya itu 1 jam saja gitu ya. Kalau kita mau bicara secara contractual hours gitu ya. Jadi jadi bayangkan saja apa yang bisa kita dapatkan dalam 1 jam gitu ya. Jadi memang kebanyakan itu memang mahasiswa harus take inisiatif gitu ya. Ada supervisor yang baik, kadang dia akan go beyond that contractual hours itu banyak, dan mungkin ya saya boleh bilang bahwa saya salah satunya gitu ya, karena saya memberikan support yang cukup ke mahasiswa saya gitu ya. Tapi perilaku mahasiswa kadang yang tidak menunjang, merasa bahwa mereka harus didampingi setiap waktu, itu tidak terlalu helpful gitu ya untuk keberlangsungan pembelajaran mereka. Karena apa? Karena jumlah waktu yang kita harus dedikasikan untuk membimbing tersebut tuh ternyata tidak sebanyak yang mereka bayangkan sebenarnya gitu ya. Dan itu bisa bisa dicek di regulation, di PhD regulation tiap kampus, berapa jam sih yang memang mereka entitled untuk bimbingan gitu ya. Nah, itu kadang mereka lupa bahwa jam tersebut itu tidak hanya untuk meeting saja, tapi untuk hal-hal yang lain gitu, untuk membantu nulis paper dan sebagainya. Itu tuh termasuk di jam tersebut ya. Kalau kita mau bicara kontrak as per se ya, ya kita memang harus sadar juga bahwa guru juga memang harus membimbing beyond that gitu ya. Tapi juga guru itu juga punya keterbatasan, bahwa mereka punya beban mengajar yang lain dan sebagainya gitu ya. Jadi sebagai seorang mahasiswa S3 tentu kita menuntut kedewasaan mereka. Mereka harus lebih punya inisiatif, mereka harus lebih punya ide-ide yang kreatif. Mereka kalau memberikan istilahnya pekerjaan itu harusnya jauh lebih siap. Mereka harus punya cara-cara yang kreatif agar pekerjaannya itu berkualitas jauh lebih bagus gitu ya. Jadi contoh saya kreatif misalnya begini, mereka tidak hanya mengandalkan supervisor untuk make sure bahwa pekerjaan mereka itu bisa berlanjut, tapi mereka bisa cari input sana sini, as many as they think is necessary gitu ya. Karena apa? Karena dengan mendapatkan masukan dari berbagai sumber itu, eh, cara mereka reconstruct ideas itu akan menjadi lebih kaya, dan itu akan sangat membantu progres mereka dalam research gitu ya. Kalau untuk mahasiswa S3. Jadi waktu contractual hours yang supervisor itu punya itu akan bisa digunakan secara maksimal gitu ya. Jadi bayangkan saja kalau kita sebagai mahasiswa kita sudah punya progres yang bagus, kita bisa reconstruct ide sendiri, kita present ide-nya di situ dengan kelemahan dan kelebihan, bahkan kita bisa merekomendasikan bagaimana kita mengatasi kelemahan tersebut. Itu bayangkan saja hasil yang bisa kita capai dalam waktu kontraktual meeting kita dengan supervisor kita gitu ya. Jadi di situ kuncinya adalah bagaimana melihat bahwa supervisor itu tidak punya waktu yang terlalu banyak dibandingkan tugas-tugas mereka yang lain gitu ya. Dan sebagai murid sebaiknya kita mengoptimalkan waktu tersebut gitu ya. Nah kan kalau sekarang kan tadi cerita tentang bagaimana menjadi supervisor. Ya udah berapa lama sih jadi supervisor di Inggris? Ya dari tahun 2015 lah, berarti 5 tahun ya berarti ya. Sudah punya meluluskan satu mahasiswa S3 di Inggris. Ada berapa lagi mahasiswa S3? Waduh, sekarang ada berapa ya? 1, 2, 3, 4. Kalau di Inggris sekitar 4, 5 lah ya. 4 lah. 4 yang aktif itu 4. Nah, mungkin dari perspektif pengalaman juga dulu waktu S3 itu kan kata orang tuh ya, yang paling menentukan perjalanan S3 itu salah satunya
apa panjang atau pendek atau bisa juga nggak lulus, itu kan supervisor gitu ya. Itu cara memanage diri sendiri dan juga mungkin cara memanage komunikasi dengan supervisor itu kayak gimana? Ya ini mungkin selalu sharingnya juga ya. Dulu S3 alhamdulillah selesai 3 tahun, 3 tahun 3 bulan ya. Jadi eh, ya alhamdulillah apa namanya tidak sampai 4 tahun gitu ya. Karena rata-rata kan 4 tahun ya, 4 tahun atau lebih ya untuk submit gitu ya. Alhamdulillah waktu itu 3 tahun 3 bulan. Mungkin kunci utama kenapa itu bisa berhasil itu adalah chemistry yang dapat ya dengan supervisor itu. Kadang ya namanya supervisor itu kan manusia ya. Jadi kadang kita cocok-cocokan aja gimana kita bekerja dengan orang lain gitu ya. Dan kebetulan waktu itu alhamdulillah ya punya kecocokan, punya chemistry gitu ya. Supervisor dari awal sudah menekankan bahwa kamu harus selesai 3 tahun karena kalau lebih dari itu saya nggak punya dana untuk membiayai kamu gitu ya. Jadi salah satu dorongannya juga karena beasiswa waktu itu hanya 3 tahun gitu ya. Terus dari pertama supervisor itu sebenarnya sudah ngomong bahwa saya pengennya kamu nanti bukan sebagai murid saya, tapi sebagai kolega saya. Jadi kamu nanti yang akan menerangkan problemnya apa, kira-kira solusinya atau cara metodologinya apa, dan kira-kira progresnya bagaimana, kalau ada kelemahan gimana caranya untuk mengatasi kelemahan tersebut. Itu semua sudah ditekankan. Jadi dia berharap dalam waktu sekitar setahun ke depan saya dan muridnya yang lain itu sudah punya kemampuan hal tersebut gitu ya untuk bisa menjadi seseorang yang punya otonomi dalam menentukan arah risetnya gitu ya. Jadi waktu itu karena supervisor sudah menyampaikan seperti itu ya saya sudah tidak punya reservation lagi untuk ragu-ragu menghubungi dia. Jadi setiap saya punya update, saya pokoknya secepat mungkin saya punya update, saya email dia. Bahkan saya kalau melihat lagi email-email saya dulu itu saya seperti membombarding dia dengan email gitu ya. Kadang mungkin saya dia mikir saya terlalu too much gitu ya. Tapi ya saya mungkin tidak terlalu memikirkan waktu itu karena apa? Karena dia sudah bilang bahwa ya anggap saya sebagai kolega, bukan sebagai istilahnya bukan sebagai apa ya orang dengan posisi yang lebih tinggi gitu ya. Jadi waktu itu alhamdulillah 3 bulan pertama sudah dapat hasil awal dan sejak 3 bulan tersebut saya yang menentukan arah penelitian saya kemana dan enaknya kalau kita sudah bisa menentukan arah penelitian kita itu kita sudah istilahnya less dependent ke supervisor kita gitu ya. Karena saya juga notice waktu itu supervisor saya juga tambah-tambah sibuk lagi gitu ya. Jadi sudah sangat sulit sekali untuk kadang apa namanya meminta bimbingan yang secara intensif gitu. Kadang agak sulit sekali gitu ya. Jadi kalau kita punya inisiatif, kita sudah punya cara, kita sudah punya chemistry, kita sudah tahu ritme, kita cari sumber-sumber yang lain untuk membantu research kita. Insya Allah kualitas bimbingan kita dengan supervisor itu akan jauh lebih bermutu dan akan jauh menghasilkan karya-karya yang lebih 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 berkualitas dan banyak gitu ya. Jadi contohnya waktu itu ketika alhamdulillah beasiswa saya bisa mensupport 10.000 pounds ya untuk research expense waktu itu bahkan supervisor saya encourage saya untuk sering visiting research ke tempat lain. Artinya saya malah berguru kepada eh, kolega-kolega dia di tempat lain gitu ya. Nah itu mungkin salah satu cara bagaimana saya mengumpulkan ide-ide kreatif dari orang-orang yang mungkin sudah berpengalaman di bidang saya gitu ya. Jadi intinya kita harus menganggap S3 itu sebagai sesuatu yang lebih fluid gitu ya, tidak harus rigid bahwa harus rigid dengan arahan supervisor dan sebagainya. Justru supervisor itu akan sangat apresiatif kalau kita itu bisa menunjukkan di mana salah dia dan kita punya argumen yang kuat untuk menunjukkan kesalahan tersebut gitu ya. Jadi salah satunya juga di paper saya itu pernah saya mengkritik hasil dari research yang dilakukan oleh kampus yang bagus juga, Stanford gitu ya. Nah, itu saya tulis juga di paper yang sekarang sudah publish gitu ya. Jadi itu supervisor saya dia bilang waktu dia
S3 waktu dia sudah berkarir itu dia nggak ketemu jawabannya kenapa sih hal tersebut tuh salah gitu ya. Nah, waktu dia tahu dari saya bahwa ini salah itu karena modelingnya itu ya tidak sama dan modeling yang dilakukan di sini itu tidak terlalu tepat. Itu dia sangat mengapresiasi saya sekali gitu ya istilahnya. Dan saya bisa menunjukkan pembuktian tersebut dari sisi analitis, artinya pembuktian matematika dan sisi empiris gitu ya. Di sisi eksperimen juga mendukung hal tersebut gitu ya. Ya. Nah, mungkin pertanyaan lagi, apa sih yang membuat berkarir sebagai akademisi di Inggris itu mungkin enjoyable gitu ya? Dan apakah ada rencana untuk pulang berkarir sebagai akademisi atau apapun itu di tanah air? Ya, salah satu hal yang enjoyable sebagai akademisi ya cukup standar ya, karena kita punya fleksibilitas dari sisi waktu, dari sisi pekerjaan gitu ya. Jadi tidak banyak kan profesi di dunia ini yang kita bebas untuk menentukan kita itu mau ngerjain apa gitu ya. Ya tentunya kita mengerjain sesuai bidang yang kita senangi gitu ya. Jadi itu salah satu eh, kesenangan untuk apa ya, untuk berkarir sebagai akademisi, tidak hanya di Inggris ya, tapi di tempat lain juga itu adalah kita bisa mengerjakan apa yang kita sukai gitu ya. Kalau di Inggris sih sebenarnya karena sistemnya itu sudah matang ya. Jadi kita itu ya hanya perlu memikirkan apa namanya teknikalnya atau memikirkan ilmunya itu sendiri gitu ya. Kita tidak terlalu banyak mengurusi hal-hal administrasi yang cukup banyak gitu ya. Ya untuk kembali ke Indonesia sebenarnya ini adalah pertanyaan yang cukup tricky untuk dijawab juga gitu karena alasannya tentu ada banyak-banyak hal adaptasi yang harus dilakukan, banyak-banyak culture, academic culture yang berbeda gitu ya. Ya kita harus respect juga. Kita kadang orang-orang itu kan tidak tidak apa ya, tidak menyadari bahwa culture akademik di Indonesia itu kan sudah terbentuk setelah sekian lama. Tentu tidak bijak kalau kita sebagai orang baru, apalagi orang dari luar, terus tiba-tiba bilang mau mengubah culture tersebut. Saya bisa jamin bahwa orang yang ngomong tersebut itu akan gagal 100% gitu ya. Karena apa? Karena culture itu sudah mengakar gitu, tidak bisa diubah. Justru gimana caranya kita bisa mengarahkan culture tersebut sehingga kita bisa ambil positifnya dan kita bisa meminimalisasikan negatifnya gitu ya. Kalau untuk sekarang terus terang saya berharapnya kalau pulang ke Indonesia ya tentunya tidak mulai dari nol ya. Jadi pencapaian apa yang saya dapatkan di luar itu bisa diakui. Tentu sekarang sih targetnya sih pengen kalau bisa mudah-mudahan ya itu pengen mendapatkan full professor dulu mungkin ya di luar negeri gitu ya. Jadi kalau sudah mendapatkan itu ada mekanisme untuk penyetaraan di Indonesia tentu mekanisme tersebut akan saya manfaatkan gitu. Karena apa? Karena kalau kita sudah jadi profesor gitu ya di Indonesia kita tuh tidak punya banyak beban lagi gitu ya untuk doing something yang aneh-aneh gitu ya mungkin ya. Saya nggak perlu sebutkan mungkin yang aneh-aneh gitu ya. Tapi kita akhirnya bisa menjadi diri kita sendiri, kita bisa bebas mengatur riset kita mau ke arah mana, kita bebas mengalokasikan waktu kita mau ke arah mana. Karena apa? Karena kita sudah tidak punya beban lagi untuk mendapatkan pencapaian tertinggi akademisi tersebut gitu kan. Jadi di sini tentu kita akan memikirkan hal-hal yang memang secara fundamental harus dipikirkan gitu. Kita tidak harus terjebak pada pragmatisme sesaat. Kita tidak harus menyesuaikan banyak hal. Kita tidak harus berusaha menyenangkan banyak orang gitu. Tidak harus gitu. Karena apa? Karena kita sudah mencapai yang perlu kita capai gitu kan. Jadi kita bisa memikirkan apa yang memang kita ingin lakukan lah untuk masyarakat terutama gitu ya. Mungkin kalau aku nambahin ya untuk yang soal pulang ke Indonesia itu kan ada banyak faktor gitu ya. Kalau faktor-faktor yang karena kita berkeluarga itu kan pasti faktornya tidak cuma pekerjaan suami tapi juga bagaimana anak-anak dan saya juga bagaimana gitu kan. Nah, itu solusinya bagaimana ketika orang tua kepengen ditemani dan segala macam gitu kan. Nah, kalau kebetulan orang tua saya dua-duanya masih aktif bekerja dan masih beberapa tahun lagi untuk bapak saya untuk pensiun tuh kira-kira masih 4 tahun lagi. Kalau ibu saya masih lama sekali lah ya dan juga
mereka memiliki komunitas gitu ya. Jadi selain punya pekerjaan tetap, itu juga mengurusi komunitas di bidang pendidikan. Yang itu sangat sepertinya tidak mungkin untuk orang tua yang mengikuti kita merantau di luar negeri. Nah, bagaimana misalnya ada teman-teman yang lain yang punya dilema yang sama gitu kan, merantau tapi juga orang tua kepengen ditemani gitu. Nah, ya memang orang tua itu mungkin salah satu pertimbangan yang cukup besar ya kenapa ya pada akhirnya kita nanti juga ke depannya berencana untuk pulang ke Indonesia ya. Tapi kapan dan bagaimana itu ya belum belum kelihatan ujungnya sekarang gitu istilahnya ya. Eh, Tentu memang apa ya orang tua punya harapan untuk kita agar ketika mereka nanti pensiun dan sebagainya itu anak-anaknya itu cukup dekat dengan mereka. Ya kita harus menghormati harapan tersebut gitu ya. Tapi kita juga harus menjelaskan pada hal yang lain, pada sesuatu yang lain bahwa eh, kita itu pada posisi dan situasi tertentu yang apakah itu memungkinkan untuk pulang Indonesia atau tidak itu kita harus mereview lagi gitu ya. Nah tentu untuk namanya untuk came out dengan kompromi apa yang paling eh, workable itu ya tergantung pada bagaimana kita berdiskusi dengan orang tua kita gitu ya. Jadi kita menyampaikan concern kita kalau pulang itu kesulitannya di mana, hambatannya di mana, apa yang sudah kita lakukan, apa value-value yang kita tidak mau itu terganggu ketika kita pulang ke Indonesia dan sebagainya gitu ya. Jadi intinya sih sebenarnya kita perlu banyak diskusi sih dengan orang tua gitu. Kita jelaskan kita sedang apa, rencana-rencana kita ke depan gimana, kita perlu masukan gimana gitu ya. Jadi insya Allah sih kalau saya yakin bahwa kalau kalau toh kita menjelaskan permasalahan kita tersebut itu orang tua akan lebih understanding ya, lebih lebih memahami ya. Walaupun itu juga mungkin tidak membuat senang secara 100% tapi paling tidak sudah bisa memahami. Itu aja paling penting sih. Jadi saya sih melihatnya kita itu kan sudah bertambah usia, harusnya kita juga harus bertambah dewasa gitu ya. Jadi orang yang dewasa itu harusnya bisa lebih banyak berdiskusi. Ketika punya disagreement bisa didiskusikan, ketika punya beda cara pandang kita bisa melihat perspektif yang lain, tentu kita bisa came out dengan kompromi yang mungkin bisa diterima oleh semua pihak. Mungkin tidak akan menggembirakan bagi semua pihak, tapi paling tidak bisa diterima. Jadi kuncinya itu adalah diskusi, kita bagi rencana kita ke depan gimana, dan kita mungkin keikhlasan dari orang tua juga gitu ya. Jadi itu mungkin intinya. Ya mungkin yang perlu aku sampaikan juga kan ketika orang tua itu merelakan anaknya untuk pergi ke luar negeri itu mereka mungkin tidak sadar ya bahwa kita akan embrace another culture gitu. Jadi kita akan mengetahui kultur yang lain gitu kan, akan membawa pulang kultur-kultur yang di negara tempat kita tinggal gitu kan. Terus juga orang tua juga tidak sadar bahwa ketika kita sudah diadopsi oleh negara lain itu ketika kita pulang ke Indonesia itu pasti akan ada culture shock gitu ya, yang itu akan dialami tidak cuman oleh anak-anak atau cucunya gitu ya, yang tidak pernah hidup di Indonesia yang lahir di luar negeri, tapi culture shock itu juga akan dialami oleh kita yang anaknya gitu loh, jadi kami berdua gitu. Dan itu adalah sesuatu hal yang kalau bisa secara smooth gitu ya dipikirkan gitu. Nah, kalau dari pengalaman teman-teman atau senior-senior yang sudah ada di sini itu ada beberapa sih contohnya. Jadi ada memang teman yang dia memang berkarir di Inggris bersama keluarganya gitu ya, yang itu setiap tahun memang harus pulang ke Indonesia gitu ya, setiap tahun untuk mengunjungi orang tuanya karena memang orang tuanya sudah tidak bisa lagi travel terlalu jauh gitu ya. Ada juga teman kita yang mereka membawa
orang tuanya ke Inggris gitu, karena memang mungkin di sana memang tidak ada yang menjaga, dan juga mungkin komunitasnya juga tidak terlalu erat seperti di kampung gitu mungkin ya, dan mungkin memang menyukai berada di sekeliling cucu-cucunya yang memang mereka ada di Inggris gitu. Tapi ada juga yang teman kita itu yang memutuskan untuk mendekatkan diri ke Indonesia. Jadi kan kalau di Inggris memang sangat jauh ya. Jadi penerbangan itu kira-kira memang secara kertas 12 jam lebih, tapi kan ketika kita menambah waktu dari rumah, menunggu transit dan segala macam, itu hampir 1 hari 1 malam gitu, bahkan mungkin 2 hari lah kurang lebihnya. Jadi ketika misalnya mereka ingin dekat ke Indonesia, itu pindah ke negara yang lebih dekat, misalnya di Middle East, di negara-negara seperti Malaysia, Brunei, Singapura, Taiwan dan lain-lain, itu lebih dekat. Tapi ada juga yang mereka memang merelakan ya. Saya tidak tahu apakah mereka itu sangat buta tentang kondisi di Indonesia atau bagaimana, tapi ada juga yang memang benar-benar walaupun sudah pernah menjadi akademisi di luar negeri lama sekali, betul-betul dari nol lagi di Indonesia, yang dari nol tuh yang benar-benar kayak apply baru gitu ya, dan itu sangat-sangat sangat membutuhkan keberanian yang besar ya, karena itu kan sebuah kompromi yang besar gitu ya untuk pulang ke Indonesia gitu. Nah, karena melihat pengalaman-pengalaman teman-teman itu juga ya, mungkin kami sebagai keluarga yang ya cukup masih muda lah ya, anak paling besar juga baru 7 tahun gitu kan, kita memikirkan bagaimana cara pulang atau pendekat ke orang tua, kedua orang tua itu lebih smooth gitu. Kayaknya itu aja kalau dari aku. Nah, mungkin ada pertanyaan, kalau sebagai akademisi di Inggris gitu ya, apakah gajinya itu dibedakan? Pertama, apakah gajinya sebagai akademisi di Inggris itu dibedakan antara warga negara Inggris dengan warga negara asing? Karena seperti diketahui kan, kayak beberapa bulannya lalu ada kehebohan tentang kampus-kampus di Indonesia yang mulai merekrut dosen-dosen dari luar negeri yang itu gajinya sangat bombastis gitu ya. Nah, apakah di Inggris seperti itu juga gitu ya? Terus yang kedua, apakah gaji di Inggris sebagai akademisi itu ada semacam insentif atau bonus gitu ya? Seperti diketahui kalau di Indonesia ada bonus-bonus, ada gaji ke berapa belas gitu ya, THR dan segala macam. Seperti apa sih sebetulnya perbedaan mendasar itu gitu, dua itu mungkin. Di Inggris mah sama-sama aja, itu tidak tergantung kewarganegaraan kita ya. Selama kita diterima, tidak mendapatkan surat offer letter gitu ya, itu skala gajinya itu tidak ada yang berbeda gitu ya. Jadi semua itu bahkan tersedia secara publik dan tersedia di lowongan pekerjaan yang kita daftar gitu ya. Jadi semua itu cukup terbuka lah kalau di Inggris, itu jarang yang disembunyikan gitu ya. Mungkin yang berbeda kalau di Inggris itu adalah ini sih, untuk bekerja di Inggris secara umum, apalagi dari orang-orang yang non UK atau EU, itu perlu namanya visa gitu ya. Namanya visa itu visa tier 2 visa gitu ya. Karena visa tersebut, salah satu syaratnya di visa tersebut adalah kandidat yang nanti akan disponsori oleh visa tersebut oleh employer itu adalah kandidat dari luar yang tidak memungkinkan bagi employer tersebut menemukan kriteria yang pas kepada orang-orang lokal di Inggris gitu ya. Artinya apa? Artinya employer harus membuktikan bahwa untuk posisi tersebut mereka tidak bisa merekrut orang dengan spesifikasi yang diinginkan dari dalam UK sendiri. Sehingga karena hal tersebut mereka punya kemampuan untuk merekrut orang dari luar negeri gitu ya, dari non UK or non EU countries gitu ya. Jadi itu saja sih bedanya. Jadi kadang kita datang ke Inggris itu employer kita itu sudah mengusahakan untuk merekrut orang Inggris sendiri gitu ya, Inggris atau orang EU sendiri gitu, sampai mereka tidak mungkin orang yang mendaftar tidak memiliki kemampuan yang diinginkan, akhirnya mereka harus hire orang dari luar UK atau EU gitu ya. Terus kedua, masalah bonus itu tidak ada. Jadi di Inggris semua gaji itu sama. Bahkan kita dapat dana penelitian itu gaji kita tidak bertambah.
Yang kita bisa lakukan dari dana tersebut adalah kita membayari waktu, sehingga kita bisa punya waktu bekerja itu lebih banyak untuk research gitu ya. Jadi kalau kita punya banyak penelitian, punya banyak funded projects gitu, artinya jumlah waktu kita akan banyak termakan ke project tersebut ya. Jadi proporsi kita biasanya di kampus itu jumlah mengajarnya akan jauh lebih berkurang gitu ya. Itu aja sih insentifnya. Nggak ada itu insentif publikasi dapat uang atau dan sebagainya, itu tidak ada gitu ya. Ya, mungkin yang terakhir ini kayaknya pertanyaannya untuk aku sendiri ya. Nah, kok kalau misalnya pertanyaannya adalah ini loh, kok bisa sih akhirnya cerita bagaimana sampai merantau di Inggris, diterima sebagai akademisi di Inggris gitu tuh, bagaimana ceritanya gitu kan? Terus juga apa sih yang menyebabkan apa ya, pindah gitu loh dari satu benua ke benua yang ini gitu kan. Padahal kan sebetulnya awal-awal ketika lulus S3 kan sebetulnya memang pengen pulang ke Indonesia gitu kan. Di podcast sebelumnya juga sebetulnya kan sudah bisa pergi ke postdoc ke tempat-tempat lain ya, kayak di US, di Harvard atau mana gitu loh. Nah, itu apa yang menjadikan Kak Taufik memilih jadi akademisi aja daripada ambil postdoc seperti kebanyakan lulusan S3 yang lain. Nah, itu seperti apa? Ya kalau memutuskan jadi akademisi, jawabannya ada di podcast sebelumnya gitu ya. Jadi saya nggak mau mengurangi itu gitu ya. Mungkin ceritanya lebih ke kayak gini, kok bisa ke Taiwan terus kok malah balik lagi ke Inggris gitu ya. Kayak kita menjilat ludah sendiri gitu istilahnya ya. Jadi alasannya memang dulu pengennya ke Taiwan tuh sebenarnya memang planning ke depannya kan mau pulang ke Indonesia gitu ya. Cuman karena saya dari S1 juga tidak di Indonesia gitu ya. Tidak punya base yang cukup lah di Indonesia, tidak punya jaringan yang cukup. Akhirnya waktu itu ya udahlah ke Taiwan, karena Taiwan juga toh hanya 5 jam kan ke Jakarta gitu ya, secara penerbangan gitu ya. Dan relatif lebih dekat lah kalau mau pulang ke Indonesia dan sebagainya. Cuman ya we give it a try gitu ya, we give it a try. It didn't really work itu salah satunya karena memang budayanya cukup berbeda gitu ya, cukup berbeda. Kita tidak bisa bahasa Mandarin, struktur sosialnya juga berbeda. Akhirnya kita tidak punya teman lokal yang banyak gitu ya. Akhirnya ya karena secara lingkungan sosial tidak mendukung, akhirnya ya kita memutuskan untuk pulang ke Inggris. Jadi waktu itu pulang ke Inggris juga tidak otomatis langsung jalan terbuka, oh tidak gitu ya. Waktu itu ya sempat mengalami stagnasi juga gitu ya. Jadi yang saya lakukan waktu itu ketika sudah mulai merasa tidak betah, sekitar 1 tahunan lah ya, itu akhirnya saya memutuskan untuk mulai cari-cari pekerjaan lagi gitu ya. Dan itu tidak mudah juga gitu ya, harus nulis CV banyak sekali itu karena tiap pekerjaan kan harus nulis CV-nya harus berbeda gitu ya. Dan itu waktu itu saya sebar ke banyak tempat gitu, dari dari Taiwan sendiri atau dari ke Jepang atau ke Malaysia atau ke Arab, ke Inggris dan sebagainya, itu saya sebar gitu ya. Nah, dari CV yang saya sebar mungkin waktu itu saya kalau kalau nggak salah ingat tuh sekitar mungkin 20 sampai 30 posisi yang saya daftar gitu ya. Dari semua yang saya daftar, yang kepanggil untuk wawancara itu ada berapa ya? Ada 3 atau 2 gitulah. Yang pokoknya sampai campus interview gitulah ya, atau istilahnya interview terakhir gitu tuh hanya 3 gitu ya. 3 atau 2 ya, saya lupa. Nah, dari yang saya kepanggil untuk wawancara campus interview itu ya hanya satu yang dapat offer, dan itu ada di Inggris itu di Bradford waktu itu ya. Ya waktu itu sebenarnya mungkin ini yang namanya takdir ya. Kenapa waktu itu keterima di Bradford? Terus terang waktu itu kalau boleh jujur itu jumlah publikasinya itu belum spektakuler banget tuh, masih makan nggak kebayang gitu ya, masih masih sedikit gitu ya. Cuman waktu itu kebetulan yang di panel interviewnya itu waktu itu akhirnya jadi teman deket kan waktu di Bradford gitu ya. Itu adalah seorang theoretician gitu ya, seorang seorang ahli teori untuk komputasi gitu ya. Jadi dia tahu bahwa walaupun publikasi saya sedikit, itu semua yang sedikit itu berkualitas semua gitu ya. Akhirnya dia kan yang
mungkin punya punya suara yang keras gitu ya, karena dia profesor kan, udah profesor gitu ya, di panel tersebut gitu ya. Ya apalagi saya juga ya alhamdulillah lulusan kampus bagus gitu ya, Cambridge gitu ya. Akhirnya ya hal tersebut mungkin yang beliau sampaikan, apalagi saya waktu itu kalau nggak salah saya publikasi di jurnal yang memang memang susah sekali untuk tembus gitu ya, jurnal yang panjang papernya sendiri itu bisa 30 sampai 70 halaman gitu ya. Jadi orang tersebut yang pada akhirnya nanti jadi teman kolega saya waktu saya di Bradford itu semacam menaruh respect gitu ya, karena saya bisa publish di jurnal tersebut. Jadi mungkin itu kuncinya kenapa saya bisa balik ke Inggris gitu ya. Nah itu semuanya kan takdir juga kan. Ya siapa tahu kok orang yang di panel itu ternyata orang-orang yang menaruh respect pada keilmuan kita, kan kita nggak tahu gitu ya. Yang bisa kita upayakan ya kita hanya doing the best we can do, doing what we really want to do, doing the things that we really enjoy to do. Itu aja mungkin ya. Ya mungkin apa ya, mungkin sebagai kesimpulannya adalah mungkin teman-teman yang pada S3 atau orang-orang tua yang pada punya anak S3 yang suka bilang, wah kalau habis S3 nih semua pekerjaan akan menanti, atau wah gampang nanti orang-orang pada nunggu apa bisa menjadikan kamu kerja di perusahaannya dan lain-lain, itu tidak sepenuhnya benar ya. Jadi memang kalau di pengalaman suami saya itu memang banyak sekali yang di-apply gitu kan, dari yang apply yang kita ada lowongan kerja itu cuman beberapa juga itu kan, jadi memang penuh dengan perjuangan ya. Jadi ketika kita kesini melihat lagi itu kan sudah few years back gitu ya, itu memang penuh dengan perjuangan. Jadi menurut saya juga sih S3 itu bukanlah akhir, itu justru malah the real journey will begin gitu kan. Terus ya itulah. Oh, mungkin orang-orang tua yang tidak memahami ya kan, mungkin kalau di Indonesia tanggapannya wah kalau sudah S3 pasti lebih banyak chance untuk dapat pekerjaan dan lain-lain gitu. Seperti itu tanggapan orang gitu kan. Ya itu juga menambahkan dari situ itu. Kadang-kadang kita asumsinya bahwa kita lulusan kampus bagus, terkenal gitu ya. Semuanya akan otomatis gitu ya. Ya saya bisa menyampaikan bahwa hal tersebut ya antara ya dan tidak gitu ya. Karena apa? Karena saya bilang bisa ya, karena saya juga jujur ya, waktu saya mau lulus S3 itu juga waktu itu ya ada tawaran pekerjaan juga gitu ya, dalam artian tiba-tiba aja ada surat gitu ya di pigeonhole ya, kalau di Cambridge itu ada kayak kotak surat kita sendiri gitu ya, jadi namanya pigeonhole gitu. Itu ya semacam apa ya istilahnya, ya bukan over resmi, tapi kita di encourage untuk apa, jadi semacam surat yang ditujukan untuk kita, encourage kita untuk apply posisi tertentu. Nah posisi waktu itu yang saya dapatkan itu adalah posisi di banking, sebenarnya di investment banking gitu ya, yang masih nyambung juga dengan bidang saya yang apa signal processing dan sebagainya gitu. Cuman karena saya tertariknya di akademia, saya tidak tindak lanjuti lagi gitu ya, tawaran tersebut gitu ya. Terus juga di akademia juga tidak semuanya otomatis, semua perlu perjuangan gitu. Bahwa kita lulusan Cambridge dan sebagainya itu tidak otomatis kita bakal dapat posisi secara mudah gitu ya. Karena apa? Ya hitung aja lulusan Cambridge per tahun berapa sih gitu ya. Lulusan kampus yang setara Cambridge per tahun berapa sih gitu ya. Ya hitung aja kan, akhirnya kalau kita ngitung jumlahnya itu jumlahnya akan jauh lebih banyak daripada jumlah posisi akademis yang ada. Belum lagi kalau kita harus berkompetisi dengan kakak-kakak kelas kita yang sudah lulus lebih dulu tapi belum dapat faculty position dan sebagainya gitu ya. Jadi dunia kerja itu jauh lebih kompleks. Jadi pengaruh alma mater itu membantu in one sense, tapi itu bukan aku boleh bilang ya bukan absolute guarantee gitu ya. Mungkin pertanyaan terakhir aja ya. Mungkin tips untuk teman-teman yang udah S3-nya lulus gitu ya. Apakah melanjutkan mungkin postdoc di kampus yang sama, atau postdoc di kampus yang lain, atau mendingan pulang aja ke Indonesia memulai menjadi karir akademisi. Itu gimana pandangan Kak Taufik dengan iklim iklim pekerjaan sekarang nih, mumpung corona dan segala macam, itu kira-kira gimana?
Wah, saya biasanya paling paling jarang untuk memberikan saran ke orang gitu ya. Karena apa? Karena setiap orang itu punya punya apa ya? Punya objektif sendiri-sendiri, punya tujuan sendiri-sendiri di kehidupannya mereka gitu. Jadi pertimbangan kenapa mereka memilih A atau B itu biasanya terkait dengan tujuan mereka seharusnya gitu ya. Jadi kalau kita mau bilang, oh kita mau berkarir di Indonesia dan sebagainya, kalau kita melihat secara pragmatis ya sebaiknya memang pulang ke Indonesia segera gitu karena pragmatis ya. Karena apa? Dengan pulang ke Indonesia segera kita punya waktu lebih banyak untuk menyiapkan apa yang kita perlukan untuk climb up di academic ladder gitu ya. Itu kalau kita mau pragmatis ya. Terus kalau kita mau idealis gitu ya, kalau mau idealis, mau mau do something, mau improve some conditions gitu ya. Ya saya sarankan untuk jangan pulang ke Indonesia dulu. Karena apa? Karena bagi saya lulus S3 itu baru dapat SIM gitu ya. Baru dapat SIM untuk research gitu ya. Jadi itu kita belum belum mumpuni, itu istilahnya kita baru lulus lulus belajar aja tapi belum mumpuni. Nah, untuk mumpuni gimana? Ya kita harus belajar lebih banyak, kita harus belajar dari guru yang berbeda gitu ya. Sehingga ilmu kita akan jauh lebih kaya dan ketika kita pulang itu kita punya ilmu yang cukup unik yang bisa kita terapkan di Indonesia. Nah, berkaitan dengan itu, saya pernah dinasihati oleh pembimbing saya yang saya setuju 100% bahwa ketika kita lulus S3 sebaiknya kita jangan postdoc itu di tempat yang sama ketika kita S3. Karena apa? Karena tidak banyak hal tambahan yang akan kita dapatkan. Ya semuanya sama, kita kenal dengan dosen-dosennya, kita kenal dengan peneliti-peneliti yang lain, itu tidak akan berbeda gitu. Artinya kita tidak dapat pengalaman yang akan memperkaya profil kita gitu ya. Jadi waktu itu pembimbing saya sengaja bahkan ya dalam tanda kutip mengusir saya ya. Artinya ya kamu pokoknya jangan postdoc di sini kecuali kalau kamu bener-bener nggak bisa menemukan posisi di tempat lain boleh postdoc di tempat ini. Itu pesan-pesan utama. Karena apa? Ya karena kita kan berguru sama orang yang sama dalam dalam waktu yang lama gitu. Itu ya lama-lama kan akan stagnan juga gitu ya. Jadi untuk memperkaya profil keilmuan kita sebaiknya kita postdoc di tempat lain gitu ya. Dan saran saya mungkin sebaiknya malah jangan mengambil project based postdoc gitu ya. Saran saya walaupun saya sekarang sedang mengiklankan posisi untuk project based postdoc, tapi kalau punya pilihan itu lebih baik ini genuine saran ya. Itu lebih baik cari posisi-posisi yang mendorong untuk sebagai akademisi yang independen. Posisi tersebut adalah contohnya adalah fellowship gitu ya, research fellowship gitu ya. Research fellowship yang proposalnya itu kita tulis sendiri, yang proposalnya itu berdasarkan minat kita dan bidang yang ingin kita kembangkan. Kita hanya butuh host yang untuk apa istilahnya memfasilitasi penelitian itu dilakukan. Host ini bisa di kampus manapun tergantung kondisi dari fellowship tersebut. Jadi saran saya itu sih fellowship gitu ya habis postdoc. Nah, kayaknya segitu aja sharing kita hari ini, lumayan panjang dan seputar perakademisian ya, dunia akademisi gitu ya. Semoga ada manfaatnya terutama untuk teman-teman yang mungkin ada rencana mau S3 di Inggris gitu kan, atau yang memang sedang S3 di Inggris dan lain-lain. Semoga bermanfaat. Semoga ada yang bisa dipetik dan jangan lupa untuk subscribe untuk mendengarkan podcast-podcast Rumah Aidin selanjutnya. Assalamualaikum.